di tengah masyarakat kita banyak sekali tradisi lisan ya yang berkembang, terutama dalam masyarakat kesukuan, terutama di desa-desa. Ya, ada bermacam-macam bentuk ya, tradisi lisan dalam bentuk ucapan-ucapan, ya, mantra, kemudian sambutan-sambutan ketika orang harus melamar, ya, di Sumatera Barat ya ada petatah petitih yang banyak sekali. Ya, orang makan pun juga harus ada adatnya, ada aturannya, ada prosedurnya yang itu ya dalam bentuk tradisi lisan. Seperti itu. Nah, kemudian ada bentuk nyanyian-nyanyian, ya, nyanyian di Jawa itu uro-uro kalau anak ibu-ibu anak sedang menangis disenandungkan. Dan seterusnya, ya, hanya bentuk senandung. Sementara di Kalimantan Selatan di Pegunungan Meratus ada bentuk namanya Ba'andi-andi, ya, yang dipakai salah satunya juga ketika ibu-ibu sedang menidurkan anaknya, ya, dibuat senandung bercerita, ya, ada tokoh bungsu kaleng ya yang sangat sakti, ya, yang kata Bu Umah, kata Bu apa dan lain-lain, ya, serta itu disampaikan lewat nyanyian, lewat senandung, disampaikan saat menidurkan anak, juga saat misalnya sedang memanen padi, ya, ibu-ibu berbaris, kemudian yang tengah biasanya yang paling senior, dan yang tengah itulah nanti yang akan bersenandung. Ya. Di Banjarmasin ada lamut, ya, bercerita, tapi ditambah dengan terbang. Ada lagi Madihin yang awalnya dari kandangannya dari Desa Tawia, ya, orang memberi nasihat-nasihat lewat senandung, nyanyian dengan terbang juga. Dari kandangan Madihin menyebar sampai Banjarmasin. Di Banjarmasin ada seorang tokoh yang kita kenal sebagai John Tralala, almarhum. Dan John Tralala itu adalah nama kelompoknya sebetulnya, bukan nama orang, ya, nama grup lawaknya. Saya lupa nama aslinya. Kebetulan saya juga berteman, ya, dengan beliau. Ya, beliau memiliki kelompok lawak. Ya, nah, karena lawak maka Madihin dipakai untuk melawak, fungsi hiburan. Maka di situ bagaimana si John Tralala itu ya menciptakan Madihin untuk hiburan dengan kelucuan-kelucuan di dalamnya. Gitu. Nah, sementara tadi lamut ada fungsi untuk pengobatan anak, ya, ketika anak sedang sakit diundanglah pelamutan bercerita, ya, disenandungkan, dinyanyikan, dan anak-anak tentu gembira mendengar cerita-cerita, apalagi sambil disenandungkan dengan sangat merdu itu. Maka kemudian sembuhlah, ya. Sembuhnya itu bukan langsung melalui obat seperti dokter itu, tapi melalui psikologi. Jadi orang Banjar zaman Bahari sudah mengenal ini, ya, pengobatan lewat psikologi. Sudah mengenal bahwa ternyata penyakit itu tidak hanya muncul lewat lewat masuknya benda-benda asing ke dalam tubuh, tetapi penyakit itu bisa muncul lewat pikiran. Oleh karena itu penyakit bisa disembuhkan oleh pikiran juga. Ya, ternyata juga di dalam pengobatan modern itu juga dikenal bahwa, ya, ketika kemarin COVID kan Anda sering mendengar istilah imun. Ya, imun Anda itu akan kuat kalau pikiran Anda baik, ya, Anda
semangat hidup Anda tinggi, Anda hatinya gembira, senang, maka imun Anda akan kuat dan Anda akan tahan terhadap berbagai penyakit yang datang itu. Nah, orang Banjar zaman dulu ternyata sudah menemukan itu melalui pengobatan yang namanya lamut. Ya, itu ya dalam bentuk nyanyian-nyanyian, kemudian cerita dan lain-lain. Ya, itu adalah contoh-contoh tradisi lisan yang berkembang di Nusantara. Ya, orang mau melamar, laki-laki jatuh cinta sama perempuan. Kalau ayam jantan ketemu dengan ayam perempuan, birahi, ayam jantannya apa yang dilakukan? Dia berputar mengelilingi itu, nah kemudian dia akan terjadi hubungan dan selesai sudah setelah itu. Ya, kalau burung cendrawasih, ya bulunya yang indah itu akan dikepakkan untuk menunjukkan bahwa dia sedang jatuh cinta sama cendrawasih perempuan. Itu binatang. Kalau manusia nggak bisa begitu. Ya, diciptakanlah serangkaian upacara-upacara adat, bagaimana orang ada bahasa suluh, ada melamar, ada nanti permintaan jujuran dan lain-lain, nanti ada hantaran itu ya, ada bermacam-macam, ada buah misalnya. Kenapa tidak kasih uang saja? Karena uang juga bisa beli buah, kan lebih praktis. Tapi dalam adat bukan soal itu, tapi juga ada aspek penampakan buah itu menjadi hal yang perlu diwujudkan, ditunjukkan, apalagi buah kemudian dihias. Nah, itulah budaya. Manusia adalah makhluk yang beradab, makhluk yang berbudaya, dan tingkat kebudayaan itu dilihat dari tingkat kerumitan tadi. Ya, manusia adalah makhluk yang suka berkreasi, membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, ya, bangunan-bangunan kebudayaan itu. Ya, nah termasuk dalam tradisi-tradisi lisan diciptakan. Kalau orang Jawa nanti untuk melamar saja nanti ada bahasa yang sedemikian halus, ya. Saya mau ngomong tapi saya yakin Anda tidak bisa memahami. Ya, nanti dalam upacara perkawinan itu juga ada adat yang sedemikian rigid, ya, ada panyondro, ya, pokoknya panoto boso yang dia merangkai bahasa sedemikian ini, ya, bertele-tele, sebetulnya dipanjang-panjangkan, diperindah-indahkan. Ya, nanti ada proses pasrah tampining, ini ada selamatan, kendurian, yang semuanya adalah permainan bahasa, dan itu semua adalah tradisi lisan. Ya, dan lain, silahkan masuk. Ya, ada demikian banyak tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Ada sebagian yang masih hidup, terus berkembang. Ada sedemikian yang sudah hampir mati, bahkan ada yang banyak yang sudah punah. Lamut sudah diambang, ini ya, sudah langka sebetulnya, sudah diambang kematian. Madiun semakin berkembang, terutama ya setelah John Tralala ini ya, menggunakan Madiun untuk pelawakan-pelawakan, untuk komunikasi, ya, fungsi komunikasi lebih kuat di dalam Madiun. Ala John Tralala itu, Madiun masih berkembang. Maulid Habsyi bagi saya itu juga adalah satu bentuk tradisi lisan yang ada di Banjarmasin. Ya, Maulid Habsyi ada di mana-mana. Yang awalnya dari kitab Simtot Duror yang kemudian oleh Guru Ijai, oleh Guru Sekumpul dibacakan sambil disenandungkan, diiringi dengan terbang, dengan suara yang merdu, dan kemudian menyebar di seluruh Kalimantan Selatan, dan sampai sekarang masih hidup, dan ya, di mana-mana ada kelompok Maulid Habsyi. Menurut saya itu adalah salah satu contoh tradisi lisan yang ada di Kalimantan Selatan.
Nah, kemudian dua pertanyaan yang mari kita diskusikan. Yang pertama, apa pentingnya tradisi lisan itu? Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan, apa pentingnya tradisi lisan? Nah, tentu penting bagi siapa? Yang pertama bagi pelaku apa kira-kira? Melestarikan, oke. Dengan tapi itu mungkin umum, tapi yang kira-kira spesifik bagi pelaku itu apa? Komunikasi. Seorang ibu ketika dia menidurkan anak, dia berkomunikasi, menjaga hubungan batin dengan anak melalui komunikasi itu, menghibur anak dengan andi-andi, dengan uro-uro, ya, hubungan komunikasi, menyampaikan pesan-pesan pendidikan supaya anak menjadi anak yang baik, anak yang pintar melalui cerita. Di Jawa untuk menjadi seorang MC pengantin pambiworo, dia harus belajar soal bahasa Jawa, basa halus, basa ini ya, krama inggil, krama madya, basa ngoko, dia harus paham. Dia harus banyak perbendaharaan kata. Dia harus tahu tentang unggah-ungguh, sopan santun. Ini saya ngomong kepada siapa, harus bagaimana. Dia harus tahu tentang bahasa sastra, ya, karena bahasa itu harus diperindah demikian rupa. Dia bahkan harus tahu tentang tembang, tentang nada, slendro pelok, dia harus tahu. Dia harus tahu tentang, karena dalam adat Jawa untuk MC itu kan dia harus pakai belangkon, pakai ini ya, apa namanya, jarit batik. Dia harus tahu motif-motif batik. Ya, ada sidomukti, ada macam-macam untuk fungsi yang berbeda-beda juga. Ada parang rusak yang ternyata kalau kita di keraton nggak boleh menggunakan parang. Nah, parang itu ada parang rusak, ada parang macam-macam. Ya, yang itu. Jadi harus tahu tentang batik, tahu tentang perkerisan, ya, karena keris itu juga bermacam-macam. Di dalamnya itu luknya, kemudian juga warongko, ya, dan itu juga fungsinya bermacam-macam juga. Ya, untuk menjadi seorang pambiworo atau seorang MC, dia harus tahu banyak sehingga dia punya pengetahuan yang luar biasa. Dia harus punya keterampilan, ya, keterampilan untuk mengolah bahasa, keterampilan berkomunikasi, ya, kreativitas supaya laku, terutama karena tentu hanya orang-orang yang kreatif yang akan eksis, ya, seperti itu. Jadi silakan masuk, ya, itu bagi para pelaku, ya. Tradisi lisan bisa menjadi sarana untuk memahami dunia, khususnya lingkungan dia hidup dengan segala kompleksitasnya itu. Yang kedua, ini ya, tradisi lisan bisa menjadi sarana untuk membina kreativitas, keterampilan. Maka mata kuliah ini adalah keterampilan tradisi lisan dalam rangka untuk membina keterampilan Anda, ya, berkomunikasi secara lisan, berkarya lisan dengan berbasiskan pada tradisi di lingkungan Anda, ya, tradisi budaya yang ada di tempat Anda hidup. Itu bagi pelaku. Yang kedua, bagi masyarakat apa pentingnya? Coba. Dia menjadi identitas. Identitas karena biasanya kalau di Jawa itu ya, dia menjadi bagian dari adat menggunakan bahasa Jawa. Ya, di Barikin ada Manyangkar Banua yang dia menjadi semacam identitas masyarakat Barikin. Dan lain-lain, ya, identitas masyarakat. Kemudian hidup manusia itu kan makhluk sosial, makhluk komunal yang suka berkelompok bersama, ya, di dalam kebersamaan seperti ini. Kalau tidak ada sesuatu yang asik, sesuatu yang menarik, maka ya hidup itu rasanya hampa. Maka di dalam masyarakat
ya masyarakat. Sebetulnya bukan hanya desa, tapi juga di kota sebetulnya hal-hal seperti itu, bentuk-bentuk pertunjukan, dia menjadi satu ruang untuk kita membangun hubungan sosial, silaturahmi, membangun kebersamaan, berbahagia bersama, ya maka disitulah membangun gairah, ya gairah hidup, ya dengan terlibat di dalam acara bersama-sama itu rasanya asik sekali, menyenangkan. Ya, jadi hidup itu tidak hampa, begitu. Ya. Begitu. Nah kemudian bagi pemerintah apa? Kira-kira apa pentingnya itu? Kalau masa Orde Baru, bentuk-bentuk perayaan itu pasti nanti akan ditumpangi, ya nanti pesan-pesan pemerintah dan lain-lain. Ya, karena dia media ini ya, sarana orang berkumpul, maka pemerintah bisa menyampaikan pesan-pesan pembangunan misalnya dengan ya, acara itu. Nah kemudian nanti juga kaitannya dengan kepariwisataan, maka bentuk-bentuk semacam ini kan menjadi objek wisata yang bisa dibangun, bisa dimainkan untuk menarik wisatawan. Begitu. Nah, dan lain-lain. Nah sekarang bagi orang di luar komunitas itu apa pentingnya? Coba kira-kira pentingnya apa? Kan saya orang Jawa, saya datang ke Banjar. Ngapain saya datang? Di Barikin itu ada Manyanggar Banua, saya datang. Di Bakumpai ada Manopeng, ada Wayang Sambut, saya datang. Di Banyur saya datang. Untuk apa sebetulnya? Apa? Apresiasi. Nah, pertanyaannya kenapa saya harus perlu mengapresiasi? Nah, kalau sudah mengetahui maka ya itu kembali kita di soal wisata. Wisata itu saya berjalan melintasi ruang yang berbeda, saya dari satu tempat ke tempat lain untuk apa? Melihat sesuatu yang tidak ada di tempat saya. Justru saya ingin melihat tradisi-tradisi yang ada di situ. Saya ke Bali bukan hanya melihat alamnya, tapi juga upacara-upacara adat, tarian dan lain-lain yang tidak ada di tempat saya. Begitu juga saya datang ke Barikin, ke Bakumpai, saya ingin melihat sesuatu yang berbeda di tempat saya. Yang kalau sama ngapain saya datang? Mending saya nggak usah pergi, gitu ya. Jadi, ya, nah di dalam masyarakat yang beragam suku, beragam adat, budaya, termasuk tradisi lisan itu dia menjadi satu aset yang kita bersilaturahmi, kita datang melintas batas sukuan, batas geografis untuk melihat sesuatu yang tidak ada di tempat saya. Ya, saya ingin merayakan ya, adat budaya yang ada di situ. Nah, dari situlah kemudian pariwisata bisa sekarang ya, orang-orang dari mana-mana datang untuk melihat sesuatu yang khas. Begitu. Jadi ini apa pentingnya? Pertanyaan yang kedua yang juga perlu diperhatikan, apa menariknya? Kalau penting itu menyangkut gagasan, pemikiran. Sementara kalau sudah menarik atau tidak itu terkait dengan bentuk pertunjukannya. Apa menariknya Madihin? Lucu. Apa lagi? Syairnya bagaimana? Ada pantun-pantun, ada permainan bahasa. Di dalam pantun harus diakhiri dengan persajakan yang sama. Kalau A ya A terus. Ya, selamat datang kita di Banjarmasin. Kemudian nah ini kita sudah diawali dengan akhiran in. Nah, berikutnya harus e. Ya. Nah, itu kan permainan persajakan. Ya, yang
bahasanya menjadi menarik. Apalagi kelucuan, kemudian tata bahasa, ya, persajakan dengan pantun-pantun itu. Apalagi komunikatif ini apa pentingnya tadi? Ya, Madihin yang baik itu dia harus aktual dan kontekstual. Madihin tidak bisa dihafal karena Madihin dimainkan di setiap tempat yang berbeda, isinya akan berbeda. Ya, ini dalam rangka perayaan kemerdekaan dengan acara perkawinan isinya sudah beda. Ya, kemudian dia juga perlu untuk menyebut tokoh-tokoh yang hadir berkomunikasi, kemudian ya semua apa yang dilakukan oleh audiens, terutama tokoh-tokoh penting itu semua akan menjadi bahan lawaan. Ya, saya ngajar tiba-tiba ada yang pegang HP. Nah, itu bagaimana itu diungkapkan lewat Madihin secara spontan, dan itu bagaimana tidak menyinggung dengan menciptakan kelucuan-kelucuan. Nah, ini seorang pemadihin dia harus cerdas. Ya, dia harus punya kemampuan berpikir cepat, ya, spontan menanggapi keadaan. Dia harus punya kepekaan untuk melihat apapun yang kemudian direspon, ya, untuk menjadi bahan kelucuan. Ya. Kemudian juga menyampaikan pesan-pesan, karena awalnya spirit Madihin adalah menyampaikan kepada nasihat-nasihat. Intinya kan itu. Begitu, jadi menariknya Madihin dari kelucuannya, dari tata bahasanya, dari musiknya, ya, bagaimana bermain musik yang ini, kemudian dari alunan nadanya, ya. Ada pemadihin yang bagus, yang suaranya merdu, tapi juga ada madihin yang ya baru tahap belajar, kurang enak. Itu kaitannya dengan bentuk tadi. Ya, di dalam lamut juga alunan nadanya dan lain-lain. Ya, jadi